Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada hari ini dalam rangka pemaparan aksi perubahan yang kami lakukan di RSUD Dr. Murjani Sampit. Bapak penguji, Bapak Kod dan mentor yang kami hormati, pada aksi perubahan yang kami buat ini, kami mengambil tema yaitu optimalisasi SIM RS-Smart Rumah Sakit Dr. Murjani untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Murjani. Dan akan kami sampaikan mengenai permasalahan yang kami hadapi dan motivasi sehingga tersusunnya kegiatan aksi perubahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya Haji Halikinur SAMM, Bupati Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, di mana kita menghindarkan diri dari tatap muka langsung, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saat ini pelayanan di rumah sakit masih, khususnya penggunaan hasil laboratorium, itu masih secara manual. Untuk itu saya selaku Bupati mendukung optimalisasi SIM RS-Smart untuk mempercepat pelayanan di rumah sakit dengan sistem digital yang dilaksanakan oleh Saudara Ibnu Al-Jihad AMD Farm. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan dengan inovasi ini akan lebih mempermudah dan menghindari dari tatap muka. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada BKPSD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada Pak Ibnu Al-Jihad untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas PKP dengan judul optimalisasi SIM RS untuk mempercepat pelayanan di RSUD Dr. Murjani Sampit, di mana dalam aksi perubahan kami harapkan saudara Pak Ibnu dalam pelaksanaannya untuk selalu bersama-sama dengan tim yang ada, selalu menjaga kekompakan satu tujuan, dan apabila ada masalah-masalah yang timbul untuk segera menyampaikan laporan kepada saya sebagai mentor. Saya selaku Kepala Instalasi SIM RS mendukung kegiatan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibnu Al-Jihad dengan tema optimalisasi SIM RS-Smart untuk mempercepat pelayanan di RSUD Dr. Murjani Sampit dan menugaskan tim SIM RS untuk membuat aplikasi untuk kegiatan aksi perubahan tersebut. Bagus sekali program ini. Mudah-mudahan bisa berjalan hingga bisa membantu perbaikan pelayanan di IGD, terutama ketepatan pelayanan, kecepatan pelayanan pada pasien di IGD. Jadi itu Pak, terima kasih. Sangat senang sekali dengan program itu Pak. Satu, menghemat waktu. Yang kedua juga membuat pasien-pasien tidak kesulitan. Kadang-kadang kan naik turun ke atas itu susah juga. Gitu. Jadi kami sangat senang sekali dengan program tersebut. Proyek perubahan ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan persentase standar pelayanan minimal. Jadi
saya perkenalkan unit yang bertanggung jawab tentang kegiatan ini, di mana mereka yang akan membuat program sehingga pengiriman hasil laboratorium nanti tidak lagi menggunakan kertas tetapi menggunakan langsung dari layar di jaringan yang akan dikirim dari laboratorium menuju user yang menggunakan hasil laboratorium tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka menindaklanjuti aksi perubahan pada kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas yang dilaksanakan di Palangkaraya secara Zoom. Dan salah satu inovasi yang kami buat di sini adalah mengoptimalkan SIM RS Smart untuk mempercepat pelayanan di rumah sakit, di mana lokusnya adalah laboratorium, karena salah satu pencapaian standar pelayanan itu berada di 81,32% dan tidak tercapai yang diharapkan dari pemerintah daerah yaitu 100%. Jadi dengan dasar itu insya Allah nanti akan mengoptimalkan SIM RS yang sudah ada. Salah satunya adalah hasil pemeriksaan laboratorium nanti dikirim melalui jaringan, sehingga setiap pasien tidak perlu lagi membawa kertas untuk mau membawa hasil tersebut ke user atau dokter yang bersangkutan, di mana untuk awal ini difokuskan pada UGD dan ICU, dan akan datang juga poliklinik thalassemia. Mungkin itu teman-teman, saya harapkan yang berada SIM RS bisa membantu untuk kelancaran kegiatan ini, dan tentunya apabila ini berhasil kita bisa memberikan yang terbaik kepada pelayan publik, terutama pelanggan yang menggunakan jasa laboratorium, dan tidak tertutup juga akan datang seluruh unit-unit pelayanan. Semua data yang diberikan akan bisa dilihat melalui jaringan, dan untuk akan datang nanti insya Allah kita berharap pasien melihat hasil lab tersebut bisa melalui Android. Insya Allah itu untuk jangka panjang. Jadi insya Allah untuk yang jangka pendek ini adalah poliklinik, ICU, dan IGD. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengharapkan dukungan dari teman-teman sekalian di SIM RS untuk kelancaran kegiatan ini. Demikian untuk mempercepat pelayanan di rumah sakit, dan salah satunya yang kami ambil adalah fokus pada laboratorium, karena terutama terhadap pelayanan, karena selama ini kita untuk pelayanan umum dan situ masih bercampur, kemudian kurangnya sensitif juga. Yang lebih jelas nanti bisa dijelaskan Pak Maria mengenai kendala di laboratorium. Dan pada kesempatan ini juga saya mengharapkan dukungan untuk kegiatan ini sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien yang menggunakan layanan kesehatan. Dan sebelumnya saya mohon maaf, kita mulai dengan berdoa untuk kelancaran kegiatan ini. Dasar itu saya mencoba untuk membuat inovasi dan kerjasama dengan SIM RS. Memang kami di keperawatan seringkali mendapatkan keluhan, komplain dari pasien. Yang paling sering itu kalau terkait dengan laboratorium adalah alur yang terlalu panjang. Jadi ketika dokter atau perawat di poliklinik minta untuk pemeriksaan laboratorium, jadi advice ordernya itu diberikan ke pasien. Nah, pasien ini datang ke laboratorium, kemudian di sana dikasih daftar harga dulu. Jadi ini harga yang harus dibayarkan. Baru pasiennya balik ke
loket untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, balik lagi pasien ini ke laboratorium, kemudian diambil darah. Nanti dia menunggu, menunggunya itu bisa beberapa jam sampai hasil itu terbit. Sebagai seorang dokter, kita butuh hasil lab yang cepat dan tepat. Saat ini hasil lab masih sering tertunda, terlalu lama hasilnya. Ide yang muncul adalah bagaimana caranya jika hasil lab itu bisa tertanda pada SIM-RS. Memang secara biasanya manual, untuk hasil laboratorium kita membawa berkas ataupun hasil cetak. Jadi untuk ini memang kita harus sedikit bekerja keras untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Tapi semua itu mungkin. Nanti SIM-RS yang akan membahas teknis daripada database, aplikasi, dan jaringan untuk mendukung daripada proyek ini. Inovasi ini sangat bagus sekali dan ini sangat mungkin. Oke, selamat siang Bu Dokter. Boleh perkenalan nggak? Selamat siang Pak, saya Dokter Rubiana, dokter UGD. Selama ini terkait dengan pemeriksaan hasil laboratorium itu pernah mengalami kendala seperti apa? Gimana ya Pak yang mau bilang? Soalnya kendalanya itu kalau mau ngambil hasil lab itu harus nyuruh pos dulu. Nah, kalau pos itu kalau ada, sedangkan mereka kan kadang antar pasien banyak, jadi kita terkendalanya ngambil hasil labnya. Kalau misalnya ada print out di UGD kayak gini, jadi itu pelayanannya lebih cepat. Jadi kita untuk mengantar pasien atau menjelaskan ke keluarga pasien itu lebih cepat juga. Kalau tidak berupa print out, hanya dalam sistem, bagaimana? Untuk menjelaskan ke keluarga pasien itu sulit Pak. Oh gitu ya. Kalau ada print out-nya itu, jadi kita lebih enak menjelaskannya ke keluarganya. Oke. Kalau print out itu cetak sendiri di UGD nggak apa-apa ya? Oke. Oke, selamat siang Pak. Boleh perkenalan Pak? Oke, saya Ahmad Husain, saya keluar UGD. Terkait dengan inovasinya Pak Ibnu ini Pak, nanti hasil laboratorium itu berupa file digital, jadi bisa dalam bentuk PDF atau kalau mau dicetak bisa dicetak di luar dari laboratorium. Kesannya gimana Pak? Suatu terobosan yang bagus, cuman otomatis kita akan kekurangan alat. Untuk itu perlu penambahan alat hingga program ini bisa berjalan dengan bagus. Alatnya misalnya? Contohnya printer, terus monitor juga diperbanyak karena yang ada untuk buat menangani pasien. Kalau dipakai untuk ngeprint lagi kemungkinan pasien tidak terinput. Oke, ada harapan lain Pak terkait dengan inovasi yang akan datang? Ya mudah-mudahan semua untuk status pun nanti tidak ada lembaran lagi, jadi prosesnya digitalisasi semua. Jadi tidak buang-buang kertas kita karena tertera di sini kita masih harus nulis lagi di status. Oke, Pak. Assalamualaikum. Saya atas nama Ibunda Nur Sri Rahayu mengharapkan hasil lab laboratorium agar lebih cepat dari yang ada. Sebab butuh proses juga waktu mau ngambil darah di bank darah. Selama ini yang terjadi seperti apa Bu? Yang terjadi sekarang agak lambat Pak. Lambatnya itu seperti apa misalnya? Menunggu hasil itu lambat memang. Jadi kalau mau ngambil darah ya ibaratnya dari hasil lab itu lebih lambat, jadi di bank darahnya agak lambat juga mau proses darahnya. Oke. Ya. Tadi pagi mulai transfusi jam berapa? Transfusi dari rumah menuju kemari jam 7. Dan hasil labnya berapa jam tadi lah? 1 jam. Ya 1 jam dari lab. Oke. Kemudian proses di bank darahnya? Bank darahnya sekitar setengah jam mungkin ya, kurang lebih setengah jam.
Ya. Oke. Jadi kami berharap di hasil lab dan di bank darah agak cepat hasilnya. Oke. Ya, jadi cepat juga pulangnya. Silakan Bu, dadah Ya, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ayo, mana senyumnya mana? Woi, lagi guring nih. Oke. Boleh Ibu ceritakan bagaimana rangkaian proses pemeriksaan laboratorium yang selama ini dilaksanakan di laboratorium Rumah Sakit Murjani? Terima kasih. Jadi selama ini kami mengerjakan setelah kami menerima sampel dari ruangan maupun UGD itu kemudian kami kerjakan sesuai protap. Setelah itu kita memasukkan hasil di dalam sistem billing, kemudian hasil divalidasi oleh dokter jaga. Selanjutnya hasil akan dicetak. Nah, itu yang sekarang yang selama ini kita kerjakan. Kalau dengan adanya tanda tangan digital nanti arahnya akan seperti apa, Bu? Dengan adanya inovasi dengan tanda tangan digital tersebut, pekerjaan kami akan lebih cepat dan lebih mudah terlaksana. Karena untuk bagian administrasi itu tidak perlu lagi melakukan cetak dan juga hemat kertas karena paperless, sehingga juga mencegah penularan terhadap bakteri maupun virus lainnya. Jadi lebih praktis dan lebih cepat hasilnya. Bagaimana harapan Ibu setelah tanda tangan digital itu diwujudkan? Kira-kira ke depan Ibu ada lagi yang ingin disampaikan atau harapan-harapannya seperti apa? Harapan kami setelah ini mungkin ada lagi inovasi-inovasi tentang hasil yang bisa langsung connect ke alat, karena selama ini cuma ada beberapa alat yang bisa connect langsung ke billing system, sehingga kami tidak perlu mengetik ulang hasilnya di komputer dan juga mengurangi human error. Baik, siap. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.